Pembangunan bandar udara di ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara ini resmi dimulai. Itu terjadi saat Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pada Rabu siang. Presiden Joko Widodo menyatakan keberadaan bandara sangat penting untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan. Ditargetkan bandara tersebut sudah mulai bisa dimanfaatkan Juni 2024 dan pemanfaatan secara maksimal pada akhir tahun 2024. Bandara yang bisa didarati pesawat berbadan lebar ini dinilai penting untuk mendukung konektivitas di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bandar udara Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan akan beroperasi penuh di bulan Desember 2024. Tetapi sudah bisa dipakai nanti di bulan Juni 2024. Kehadiran bandara ini sangat penting mengingat semakin padatnya kegiatan di IKN, semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Dan bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Bandara IKN ini memiliki luas 347 hektar dengan runway 3.000 kali 45 meter dan dapat melayani pesawat berbadan lebar. Ini penting. Dan juga dilengkapi dengan terminal seluas 7.350 meter persegi sehingga penumpang dapat dilayani dengan nyaman dan baik. Bandara IKN ini dibangun di lahan seluas 347 hektar dengan panjang landasannya 3.000 meter dan lebar 45 meter. Bandara tersebut dilengkapi dengan fasilitas lain seperti terminal penumpang yang sangat luas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan jalan tol dari Balikpapan menuju IKN sudah lancar. Jalan tol yang akan diresmikan tahun 2024 itu panjangnya 57 km. Kepastian tersebut disampaikan Presiden usai melintasinya Rabu siang. Presiden Joko Widodo menyatakan, sebelum jalan tersebut dibangun, perjalanan dari Balikpapan ke Ibu Kota Negara Nusantara memakan waktu 2 jam lebih. Nantinya perjalanan itu hanya memakan waktu 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur, Bupati BPU, kita kalau sekarang ini dari Balikpapan menuju ke Nusantara itu masih muter. Memerlukan waktu kurang lebih hampir 2 jam atau 2 jam lebih kadang-kadang. Tapi pagi tadi saya sudah mencoba yang jalan tol baru sudah tembus. Jalan tolnya sudah tembus. Dan waktu yang ditempuh nanti kurang lebih 45 menit dari Balikpapan ke Nusantara. Dari otorita IKN didapat informasi jumlah investor terus bertambah. Untuk saat ini masih belasan investor yang mengantri. Di tahap awal, nilai investor swasta mencapai 23 triliun rupiah.
Itu ditegaskan otoritas saat peletakan batu pertama sejumlah pembangunan di IKN Rabu siang. Menyaksikan kembali rangkaian groundbreaking yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Pada September yang lalu kita juga sudah melihat rangkaian groundbreaking yang pertama yang telah menghasilkan sekitar 23 triliun investasi swasta untuk IKN Nusantara. Bapak Presiden dan Ibu Bapak sekalian, di samping itu semua sudah dalam antrian Bapak, 10-15 investor lain yang sudah siap akan groundbreaking pada bulan-bulan mendatang. Jadi kalau Bapak berkenan rawuh lagi, kita akan jadwalkan, dan ini semua tentu sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa untuk secara kontinu meningkatkan mesin pembangunan. Di antara pembangunan yang mulai dikerjakan ini yakni pusat perbelanjaan, perhotelan, rumah sakit, gedung sekolah dasar berstandar internasional, dan sejumlah pembangunan lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Ibu Kota Negara Nusantara. Satu persatu arsip yang tersimpan di gudang kantor arsip dan dokumentasi dimusnahkan dengan menggunakan mesin pencacah kertas Rabu siang. Ini merupakan dokumen milik bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Jumlah arsip yang dimusnahkan kali ini 635 lembar. Arsip dari tahun 1976 hingga 2013 yang dimusnahkan ini dipastikan sudah melewati penilaian. Masuk listriknya 635 Pak ya. Itu sejak tahun berapa Pak mulai di? Ini arsip tahun 76 sampai 2013. Tapi kan itu yang berhasil kita nilai aja. Yang lainnya masih banyak karena kita keterbatasan waktu. Ini bisa dimusnahkan setelah penilaian apa sih Pak? Ada standar penilaiannya enggak Pak? Ada. Itu yang bisa menilai itu orang yang punya sertifikat arsiparis. Jadi, oh ini arsip yang sudah bisa dimusnahkan. Oh ini yang nggak boleh, yang harus disimpan, yang diamankan karena mempunyai nilai sejarah, nilai hukum dan sebagainya. Gitu. Berarti ada penilaian tertentu Pak ya? Iya. Nggak semua arsip bisa. Ini dari arsip-arsip yang sekarang dimusnahkan ini dari dinas-dinas apa Pak? Apa Kabupaten Berau atau gimana? Sekretariat daerah dulu bagian keuangan. Oh di bagian keuangannya Pak ya? Nah itu aja, karena itu aja sudah masih menyisakan tumpukan yang banyak. Pemusnahan ini bertujuan untuk mengurangi tumpukan di dalam gudang, sekaligus untuk memberi ruang pada arsip yang baru. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ini buat ini, yang pertama adalah